dapat menyimak apa-apa yang nanti disampaikan oleh tim Wahana Visi, supaya tahapannya kita mengikuti sampai selesai. Kegiatan ini mungkin sampai dengan 3 hari ke depan, dan kami selaku pemerintah desa berharap peserta itu mengikuti sampai dengan 3 hari, jangan sampai ganti-ganti. Jadi materinya bisa sampai pada para peserta, dan umumnya nanti kita dapat melaksanakan ketika terjadinya bencana di desa kita. Jadi nggak sedekat kayak di kelurahan kita ya, dengan sekolahan sama apa namanya warga masyarakat. Jadi agak apa istilahnya sepi lah katakan. Jadi dengan situasi seperti ini tentu saja satu hal yang patut kita syukuri bersama tadi, situasi COVID sudah mulai bisa istilahnya apa namanya melandai, sehingga kita bisa apa namanya memulai lagi ya satu aktivitas yang mudah-mudahan bisa kita maksimalkan seperti sedia kala begitu. Meskipun kita juga tetap waspada, tetap prokes tentu saja, dan juga tentang menggunakan berbagai macam apa saran dari apa namanya tenaga kesehatan. Ibu bapak sekalian, yang berikutnya ini kalau tidak salah ya tadi sampaikan bahwa forum PRB-nya juga sudah ada ya, sudah pakai seragamnya sinergi juga gitu. Itu waktu dipakai simulasi kah atau waktu nyusun? Simulasi ya. Oke, dari yang hadir di sini apakah kebetulan kemarin sempat terlibat semua Ibu sekalian? Sudah ya? Sebagian ya. Oke, ya nanti kita akan apa maksimalkan bersama. Satu hal lagi tentu saja yang memudahkan kita untuk proses 3 hari ke depan, artinya sudah ada bekal yang cukup apa namanya kuat ya di posisi Desa Jayanti khususnya, karena sudah ada dokumennya, sudah berproses juga, sudah dipakai. Jadi betul tadi dikatakan Pak Sekretaris Desa bahwa intinya kita ingin melihat kembali, memperbaiki, atau bahasanya itu kalau malam Jumat tuh ngaji ya Pak ya. Ngaji itu memperdalam Bu ya. Memperdalam kembali, adakah sesuatu yang perlu disesuaikan? Adakah sesuatu yang baru yang kita patut apa namanya istilahnya selaraskan? Bahasa ininya lah harmonisasi begitu ya, karena 2 tahun terakhir setelah kita selesai menyusun dokumen ini dan dipakai simulasi kan, kita 2 tahun diberikan kesempatan untuk betul-betul ujian Bapak sekalian, ujian ya dengan COVID, dan alhamdulillah meskipun ada saudara kita, sahabat kita yang mendahului kita, tapi kesempatan kita masih tetap bisa bersama-sama ini tentu saja akan kita maksimalkan bersama. Ya, Ibu Bapak sekalian, izin berdiri sekaligus nanti kelihatan ya Pak ya. Ini prolog dulu. Ya, tadi sebutkan Mbak Maria sama Pak Sekdes ya, ini sedikit promo saja itu ya, nggak kelihatan tapi nggak apa ya. Jadi Anton kebetulan mewakili dari Wanavisi juga sebagai fasilitatornya. Tahun lalu kalau nggak salah, bukan tahun lalu ya, sebelumnya yang hadir di sini sahabat kami ya, Ustadz Wahib sama Mbak Zuli. Nah Ustadz Wahib itu sekarang kan posisinya sebagai ketua tingkat nasional Lasis NU ya, bos kan. Jadi kesibukannya luar biasa. Satu, yang kedua Mbak Zuli barusan bulan yang lalu menikah, jadi agak susah Maria mungkin kontak-kontak beliau lagi. Kan kalau yang nyusun kemarin bisa fasilitasi lagi kan enak ya, prosesnya bisa langsung ngeklik gitu kan. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada sesuatu yang sifatnya apa kurang sinkron, mungkin kami minta informasi lebih, karena betul-betul apa upaya kita ya Pak Sekdes untuk lagi tadi mengkaji kan, memperdalam dan menyelaraskan. Nah, Ibu Bapak sekalian, secara garis besar nanti, ini enggak begitu kelihatan ya. Oke. Ya, saya bacakan aja. 3 hari ini nanti alur kita, pokok bahasan kita, obrolan kita lah, biar kelihatan nyantai.
Jadi kita langsung masuk ke yang namanya tadi kajian risiko bencana ya. Kalau dulu kan prosesnya lihat sejarah dulu satu persatu urusan banjir tadi misalnya, kemudian yang lainnya dan terusnya baru kemudian ada warna-warni gitu kan. Warna-warni itu menandakan kalau merah, kuning, hijau itu urusan Covid ya Pak ya. Terus kemudian kalau di posisi apa namanya di sini tentu saja merah itu yang paling tinggi tingkat bahayanya, nah, tinggi tingkat risikonya juga. Nah, kita nanti langsung masuk di kita balik Bapak sekalian. Jadi karena sudah ada bekal yang kemarin di dokumen itu sudah ada, kita langsung masuk ke kajian risiko. Jadi kajian risiko itu menilai di Desa Jayanti ini nanti hitung-hitungannya, karena kemarin saya lihat dokumennya belum ada nih hitung-hitungannya. Jadi saya tinggal melengkapi. Caranya menghitung tingkat bahaya tinggi, sedang, rendah itu gimana sih Pak Anton ya, itu kan? Cara menghitung apa namanya kapasitas kita, sumber daya kita atau kemampuan kita itu tinggi, sedang, rendah itu ada nggak ya, urutan langkahnya? Nah, di situ kita akan masuk. Sehingga nanti ada urusan yang apa namanya terakhir yaitu risiko, menghitung risiko itu dengan apa namanya rumus bahaya dikalikan kerentanan dibagi kapasitas, atau kita menghadapi bahaya kemudian kita hitung ada nggak kekurangan kita. Kekurangan kita itu lebih besar atau lebih kecil dengan kapasitas kita. Kalau lebih besar risikonya besar atau kecil Bapak sekalian? Kalau kita ngadepin bahaya nih, terus kita hitung-hitungan nih, wah saya banyak yang nggak taunya, saya banyak nggak terampilnya, saya nggak banyak nggak siapnya. Nah, itu nanti risikonya besar atau kecil Mas sekalian? Nah, gitu ya. Jadi kan gampangannya kayak gitu. Tapi Ibu sekalian terus terang jujur nih, kalau urusan matematika Pak Sekdes, saya itu kalau kali-kalian pinter, tambah-tambahan pinter. Ya, satu hal yang sampai sekarang nggak pinter apa kira-kira? Bagi-bagi. Bagi-bagi ini kayaknya sama ya. Berbagi. Guyon Bu ya. Oke. Itu dia. Makanya nanti pas saat berbagi harus bareng-bareng ya. Ngitungnya gimana itu. Biar kita bisa ringan. Oke, jadi hari pertama ini nanti kita akan langsung masuk ke hitung-hitungan tadi. Begitu setelah ngitung nanti kan ketemu Pak. Oh ternyata Jayanti itu yang paling tinggi bukan banjir risikonya. Kalau banjir kan kita karena udah sering ngalamin nih, sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, sudah punya perahu karet, sudah sempat simulasi. Oh modalnya besar, tapi mungkin yang lainnya yang, nah disitulah nanti kita masuk, baru kemudian kita lengkapin lagi dengan dampaknya. Ya, dampak itu karena posisi dampak itu kan nanti menghitung tentang termasuk akibat bencana ya, ada akibat bencana sama dampak. Kalau akibat bencana itu yang paling utama yang nanti menjadi beban desa termasuk tokoh itu saat menghitung santunan maupun bantuan. Kalau santunan itu kan berarti urusan jiwa, sakit ringan, sedang atau berat atau meninggal, itu ada nilainya apa namanya santunannya. Kalau bencananya memang bencana yang sifatnya ditetapkan darurat oleh pemerintah ya. Itu ada hitung-hitungannya. Satu. Yang kedua, yang tidak mudah itu adalah menghitung bantuan untuk kerusakan rumah gitu kan. Rumah rusak ringan, sedang, berat itu bagaimana cara menghitungnya kan gitu. Kalau rusak ringan dapatnya 10 juta ya kan. Bantuan dari pemerintah kayak waktu kami gempa bumi di Lombok ya. Kalau sedang itu dapatnya 25 juta Pak. Kalau rusak berat dapatnya 50 juta. Itu yang di Lombok. Nah, rumah saya ini sedang, ringan atau berat? Sebetulnya sih sedang. Karena pengen dapat 50 juta. Sedang rusak. Nah, begitu kemudian dirusakin betul, nggak dapat Pak tadi. Karena nggak pintar bagi-bagi tadi ya. Nah itu betapa pentingnya dari awal Ibu Bapak sekalian tahu cara menghitung, ya kan? Kemudian tahu cara bersama-sama saling, ini kan Pak, apa bahasanya? Validasi itu. Saling apa namanya? Bener nggak checklist ya? Saling ngecek gitu kan? Saling ya itu check and recheck, cross check ya. Bener nggak ini rusak ringan atau rusak sedang? Nah itu kan nggak bisa satu pihak kan? Harus ketiga pihak. Jadi antar pihak termasuk kemudian pemerintah desa menyaksikan. Tapi
yang mengambil keputusan tentu saja adalah bapak-bapak, ibu sekalian, para tokoh yang sangat dekat dengan. Nah, disitulah nanti letaknya. Begitu kita tahu kerusakan begitu kita tahu risikonya tinggi, sedang atau apa namanya rendah, kita akan coba belajar bersama cara menghitung tadi ya tingkat kerusakan, tingkat kerugian. Itu. Nah, setelah itu besok pagi izin Ibu Bapak sekalian melihat kembali barangkali struktur organisasi forum atau satgas atau apa namanya itu mungkin perlu kita lihat kembali. Ada nggak yang barangkali ada relawan yang siap sedia memperkuat posisi kita gitu kan. Barangkali mungkin ada yang pindah tugas ya, ada kesibukan yang lain, ada kendala yang lain, nanti monggo besok kita masuk. Nah, tujuannya apa Bapak sekalian? Nanti untuk melihat kembali tentang SOP-nya. Kalau bahasa sini apa Pak? SOP itu kan sop ya. Mau sop iga, sop buntut. Saya sih enaknya sop durian ya, belum ketemu nih. Nah, itu. Nah, apa Pak kalau bahasa di Jayanti sop itu apa? Ya, prosedur kerja ya. Langkah kerja ya. Itu urutan kerja atau apalah ya, intinya gitu. Nah, itu yang nanti kita lihat kembali karena di dokumen kemarin sudah ada sih, jadi kita tinggal memastikan sesuai dengan yang paling tinggi ranking tadi risikonya. Nah, baru kemudian kita akan lengkapi mungkin dokumen-dokumen yang lain yang paling utama adalah itu tadi kan Pak, jadi peta risiko kita ya. Jadi peta risiko kita itu misalnya banjir nih sudah sering yang tadi sampaikan, itu sebenarnya titik pengungsiannya di mana, jalur evakuasinya kemana. Kalau banjir mungkin bisa ngungsinya di gedung ya, di dalam. Tapi kalau gempa, kemarin sempat beberapa kali ya, meskipun kecil kan Pak, dirasakan tidak terlalu besar dampaknya. Tapi apakah kita kemudian istilahnya apa namanya Pak, AB ya, cuek begitu kan, istilahnya kumaha angke gitu kan. Engkeknya itu kalau 6,1 sih aman-aman saja Pak. Engkeknya itu kan gede gitu kan. Nah, ini yang perlu kita siapkan juga. Nah, itu gambaran kita 3 hari depan untuk berproses bersama. Tapi saya yakin Pak Sekdes ya dengan Ibu Bapak sekalian, karena modal sudah ada ya, kapasitasnya sudah kelihatan lebih memadai, lebih kompak ya dalam ini. Tentu saja dengan semangat ya untuk kita memulai pada pagi hari ini. Ada ya enggak Ibu sekalian di sini? Biasanya harus adanya ya PPKK atau apa? Hah? PKK biasanya punya ya. Untuk biar enggak dinamis gitu ya Bu, biar lebih semangat, biar enggak ngantuk boleh ya. Kalau ada silakan. Si sharingan Bu. Monggo, ada enggak? Enggak. Ada ya. Kalau Bapak ya apa? Dilatih dulu nggak apa-apa Bu. Diajarin. Oke, saya sambil Ibu mengingat kembali, saya pakai ya yang mudah aja ya. Jadi mudahnya itu nggak usah latihan terlalu itu. Kalau nanti saya bilang semangat, bukan selamat ya, semangat pagi. Nah, Ibu sekalian cukup baca bareng-bareng kenceng. Pagi, luar biasa, yes. Nah, gitu. Oke. Itu nanti kalau siang, meskipun siang tapi tetap semangat Pak. Gitu. Oke, kita coba Ibu sekalian. Semangat pagi, luar biasa, yes. Nah, baru ibu-ibu yang kenceng ya Pak ya, betul gak? Tapi bukan karena habis 2 Bu ya, enggak ya. Oke, Bapak nanti kalau pengen kenceng ambil lagi tuh, Mbak Maria kan gitu. Oke, iya. Oke, sekali lagi Bapak sekalian, semangat pagi, luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak sekalian. Oke, baik. Ya, ini sudah mulai masuk ke proses. Ya, ini kan mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian sudah melihat dokumennya, jadi hanya sekedar slideshow saja. Ini dokumen yang kita punya ya, tahun yang dibikin ini keluarnya tahun 2021. Sudah detail banget Ibu sekalian. Ada berapa bab ini? 9 bab ya. Jadi prinsipnya kalau urusan
sekolah Pak ya, bikin skripsi, ini udah tesis nih, sekarang ini bikin, ya kan, kita bareng-bareng tesis, nanti keluarnya udah doktor gitu ya, udah S2 lah begitu kan. Ya, kita akan masuk ke kajian risiko bencana. Nah ini izin Bapak sekalian karena barusan dari Mandalika ya, jadi pakai maninya Mandalika. Tadi Bapak sekalian ada Mbak Rara datang ke sini, dengar nggak? Pas doa tadi, ada Mbak Rara datang ke sini. Ding 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 tadi. Ada yang dengerin ya? Bakso ternyata ya. Kalau yang lihat di, betul kan Pak ya? Pak kemarin pakai itu, pakai ya, mangkok bakso ditabuk itu, hujannya kemudian berhenti katanya begitu. Oke, jadi ini lagi-lagi ini sebetulnya melambangkan satu semangat ya Pak. Jadi meskipun kita ngomongin bencana Pak Sekdes, tapi kita harus belajar dari Lombok. Lombok itu diguncang gempa itu ibu sekalian gede ya, 6,9, 6,5 itu satu bulan itu apa namanya full setiap minggu itu. Nah, tapi begitu kemudian bisa melewati itu tangguhnya luar biasa karena dia sudah punya pengalaman yang tidak mungkin kita apa namanya istilahnya dan enggak jangan ya alami begitu ya. Nah ini satu hal ya. Nah kemudian dengan kesuksesan itu menggelar seperti ini itu betul-betul menumbuhkan semangat semangat semua pihak ya, tidak saja ekonomi tapi juga sosial budaya dan segala macam untuk bangkit kembali dari situasi sudah urusan gempa belum selesai, COVID nggak kelar-kelar gitu kan, betapa apa namanya luar biasa ya istilahnya ketangguhannya. Jadi kita melihat dari sini. Sehingga kemarin kita melihat gelaran itu sebagai sebuah titik balik Ibu sekalian. Nah ini juga sama ya, kita sudah kelar dari COVID, insya Allah begitu kan. Dan ini titik balik kita dengan semangat bareng-bareng kita akan masuk untuk diberikan nikmat sehat ya, untuk kemudian bersama-sama mempersiapkan mengkaji kembali dokumen yang kita punya. Kajian risiko bencana Ibu sekalian seperti tadi kami sampaikan rumusnya cuma satu, ya kan? Ini rumusnya risiko sama dengan H itu bahasanya orang Cirarap hasad Pak. Orang Cirarap ya. Kalau di sini bencana bahaya ya, bahaya. Kemudian kali kerentanan Volvo V ya, V itu bahasa Cirarapnya itu vulnerability. Saya harus pelan-pelan. Kalau enggak pelan saya sendiri juga bisa belepotan Bu. Iya. Udah nanti soalnya harus sadar kamera ini adanya di sini aja Pak. Ini ada YouTuber nih saya kan. YouTubernya mana YouTubernya? Nanti bisa viral. Wih, ngomonginnya Cirarap melulu ini kan bahasa Cirarap. Oke. Ya, kemudian dibagi kapasitas ya. Jadi inilah rumus kita. Seringkali kalau orang melihat itu hanya sekedar bahayanya doang ya, tidak menghitung berapa sih risiko yang kita punya gitu. Jadi bahaya. Padahal masih ada dua faktor ya yang kita harus lihat. Kemampuan kita sama keterbatasan kita. Itu yang juga perlu dilihat. Nah, ini kemudian Ibu sekalian kalau yang di bawah tidak perlu istilahnya perhatikan Ibu sekalian, kalau di bawah ini dipakai kalau teman-teman dari lembaga usaha ini hitungannya yang di bawah. Kalau kita masyarakat menggunakan yang rumus di atas Ibu sekalian. Nah, jadi kita langsung nanti menghitung satu persatu tingkat bahayanya, kemudian tingkat kerentanan atau keterbatasan. Yang ketiga adalah tingkat kapasitas, tinggi, rendah, sedang. Oke. Nah, Ibu sekalian, bahaya. Kira-kira kalau dilihat dari gambar ini, yang bahaya yang mana? Kelihatan nggak Pak? Yang mau nendang atau yang mau nendang atau yang ditendang? Dua-duanya. Itu sudah bencana atau bahaya? Masih bahaya. Nah, bedanya bencana sama bahaya apa? Kalau ini masih bahaya kan? Masih dalam posisi untuk mau nendang. Tapi kalau sudah betul-betul ditendang, bencana. Nah, berarti bencana itu kalau sudah kejadian dan ada dampak ya.
Dampaknya bisa celaka ya, bisa sakit, jatuh, bisa kalau itu di ketinggian tidak hanya jatuh ya Pak ya. Nah, itu istilahnya sampai lewat begitu. Nah, itu berarti dinamakan bencana kalau bahayanya sudah terjadi dan mengenai ke kita pribadi secara apa namanya istilahnya jiwa, sama bahasanya itu adalah apa namanya ya aset Pak ya. Jadi bisa saja ke kitanya aman, tapi aset kita itu terkena ya, rumahnya rusak ya kan, kemudian kendaraannya dipakai nerjang banjir rusak, itu juga kerusakan yang kemudian menimbulkan kerugian. Jadi prinsip bahaya sama bencana dapat ya bos sekalian begitu oke. Nah ini yang nanti kita lihat bersama. Nah nanti hitung-hitungannya tadi analisa risiko tadi kan hitung-hitungan tadi kan. Jadi risiko tinggi sedang rendah itu yang nanti kita akan mainkan bersama itu. Oke, risiko tadi sudah. Nah kita sudah mau masuk ke penilaiannya. Ini mohon maaf nggak kelihatan ya buat sekalian. Saya nanti kita habis ini buat sekalian pakai kelompok ya Pak Sekdes, jadi mungkin nanti ada penjelasan ulang di kelompok masing-masing. Jadi kita akan coba bagi 2 kelompok saja Bapak sekalian. Jadi ada sekitar berangkat dari Cirarap sama Bojongkama kemarin, Kecamatan Legok ya, itu ada 10 apa namanya potensi bencana. Nah tentu saja kita juga akan menghitung bareng-bareng di sini Jayanti juga kita coba melihat kembali 10 ancaman yang ada. Nah, masing-masing apa namanya cara menghitungnya seperti ini Bapak sekalian. Bagaimana kita melihat bahaya itu tinggi, sedang, rendah itu dilihat dari 4 macam apa namanya ya, tolok ukur ya, 4 macam indikator bahaya itu dilihat dari seberapa seringnya. Semakin sering semakin tinggi atau sedang atau rendah. Semakin sering kejadian kayak COVID itu kan istilahnya setiap hari bisa saja kan Pak ya, di kanan kita udah sehat, keluarga kita sehat, tetangga kita kena, itu sudah menjadi bagian dari ancaman begitu kan. Nah seperti itu, jadi seberapa sering dan kemudian seberapa dekat. Maksudnya dekat tuh semakin dekat waktu kejadiannya itu tingkat bahayanya tinggi. Semakin lama ya kan, semakin lama dan tidak bisa diprediksi itu tingkat bahayanya rendah. Nah, tinggi sedang rendahnya Ibu Bapak sekalian, kita pakai 4 macam kelompok nilai. Dikasih bobot gitu kan. Bobot 1 itu yang paling rendah, bobot 2, kemudian bobot 3 paling tinggi adalah bobot 4. Kenapa kok kita mengambil angka genap dulu? Biasanya kalau kita dikasih pilihan ya Pak, yang ganjil, orang cenderung memilih yang tengah-tengah gitu kan. Ini tinggi sedang rendah Pak, tengah aja lah. Misalnya nih 5, seringkali pilihan akhirnya jatuh di angka berapa? 3. Nah itu kita kadang enggak apa namanya enggak mempunyai kemampuan untuk condong lebih kemana ya kan, separuh kurang atau separuh lebih gitu. Nah maka kita nilainya dibikin 4 ya, 4 itu nilai yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya nanti ketemu contohnya saja gempa ya Ibu sekalian, gempa itu Ibu Bapak sekalian apakah bisa memprediksi kapan terjadinya? Bisa? Setiap kapan Ibu Bapak sekalian? Ya, benar nih pertanyaannya. Gempa itu bisa diprediksi setiap kapan? Nggak bisa diprediksi. Kekuatannya bisa diprediksi mau 5 skala Richter ya, atau mau 6 atau bisa? BMKG. Ya, kemudian tempatnya bisa diprediksi juga, mau di apa namanya sumur ya kan, kemarin tuh mau di Pandeglang, mau di Sukabumi ya kan, mau di Pangandaran, itu apakah ada yang sebelumnya bisa memprediksi dan ada alatnya? Tidak ya. Kalau di Cirarap bisa loh Bu kemarin gempa bumi ini ya, Mbak Maria tadi kemarin. Cirarap Bapak Bojongkama itu ternyata bisa Ibu sekalian, urusan gempa loh ya. Itu bisa dijadwalkan Pak malah. Loh kan.
Kira-kira apa? Malam apa? Ah itu Ibu. Cepet banget Pak. Pak, kenapa Pak? Yang cepet malah ibu-ibu nih Pak. Setiap malam Jumat tuh bisa direncanakan mau kekuatan berapa di mana dan wes angel iki. Lokasinya di mana? Tepuk tangan ibu-ibu, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan ya. Oh ya, oke. Oke, guyon ya Bu ya, supaya nggak ngantuk semangat. Ya, jadi khusus untuk gempa Ibu sekalian, secara keilmuan dan alat itu memang belum ada yang bisa memprediksi 3 hal tadi tentang waktunya, besarnya dan tempatnya. Maka nilainya di sini itu adalah kecil ya. Jadi nilainya adalah satu. Setiap ancaman atau kejadian atau apa namanya bencana yang tidak bisa diprediksi atau lebih dari 5 tahun nilainya kecil. Artinya apa? Tingkat bahayanya kecil. Tapi kalau di depan mata sudah ada ancaman gitu kan, mungkin nanti sore akan kejadian nih misalnya ya, kita bisa memperkirakan. Nah itu nilainya 4 itu yang paling besar, apalagi sudah semakin sudah kejadiannya paling cepat dan dia berulangnya paling sering. Nah itu bobotnya 4, kasih bobot yang paling tinggi. Nah itu ya dapat ya. Jadi ini satu hal. Jadi nanti Bapak sekalian ada banjir, ada longsor, ada apalagi Pak di sini ancamannya, bencananya puting beliung atau angin kencang ya, nanti tolong direvisi bahasa yang di sana kemarin angin kencang, puting beliung, longsor, banjir, kekeringan ya, kemudian kebakaran misalnya, kemudian selain COVID, sebelum COVID biasanya kalau ibu-ibu jumantik itu urusannya kan DPD ya kan, kayak COVID ada terus DPD dihilangkan, dilupakan gitu kan, jangan ya. Itu kemudian apalagi kegagalan teknologi ya, karena di sekitar kita ada pabrik yang sifatnya tentang bahaya limbah B3 misalnya gitu yang merusak lingkungan. Banyak kemarin kejadian kebakaran di perusahaan-perusahaan dan perusahaan itu adalah memproduksi bahan kimia sehingga bisa kena wilayah kita. Kemudian juga pencemaran. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita antisipasi. Biasanya suka berulang 5 tahun sekali ya kalau di posisi kita berkaitan dengan konflik sosial ya, ini yang juga harus kita antisipasi sedini mungkin supaya tidak terjadi. Jadi ada sekitar 10 yang nanti kita satu persatu buat sekalian berbagi untuk kita lihat kembali ya, seperti itu. Nah yang kedua tadi Bapak sekalian, kalau gempa kan kapan dan seberapa sering misalnya, itu frekuensi. Yang kedua kekuatan tingkat bahayanya. Kalau banjir itu gampangannya melihat tinggi, sedang, rendahnya nanti dengan ukuran Bapak sekalian, berapa genangan, ketinggian genangan, apakah 30 cm atau sampai 1 meter. Di sini sampai berapa sentimeter Pak? Banjir. Ah, 1 meter. 2. Berarti paling dekat berarti paling sering berarti kasih